Nggih. tak maca Apa nih? bahasan terkait karo apa maneh nek begandring iki mesti pemerintahan to, Kang. Nah, intinya ini begandring ini. Begandring. Episode begandring. Ya. Iki ana istilah iki apa ki? Nasihat Untuk saka Sultan Agung Hanyokrokusumo. Aji. kepada Ya, tentu saja kepada kita semuanya ya. Terkait dengan kepemimpinan. Nah, salah satunya ada yang beliau mengatakan bahwa Semoro Bumi Adi Manggolo. Seorang pemimpin harus bertekad mempertahankan persatuan bangsa serta menciptakan perdamaian dunia. Ya, tak? Nomor loro, Rukti Setyo Garbo Rukmi. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki tekad bulat menghimpun segala potensi demi kemakmuran dan keluhuran martabat bangsanya. Nah, salah satu lagi saya ambil dari petuahnya Sunan Kalijogo. Beliau bilang, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemarman. Artinya jadi manusia itu jangan terlena sama jabatan. Nah, kayak ngono iki kan. itu semuanya relevan bagi dunia perpolitikan di Indonesia sekarang ini. Betul. Dari yang kemarin kita pesta demokrasi yang penuh dengan, aku ngomongnya tipu-tipu sih. Drama. Ya. Penuh dengan Ya ketoprak, ya ludruk, ya cawe-cawe. cawe-cawe. Sandirono. Nah, nggih. Akhirnya kok kaya demokrasi kuwi saya suwe saya ora ana oposisi. Jomplang Kang Mas. Ada tuh. Nah, Demokrasi yang mana yang tidak ada oposisi? Kalau kemarin ada. Kita ini nantinya seperti itu. Oh no. Iya. Oke. Arahnya ke situ. Oke. Nggih. Nggih, pripun iki, Romo? Ya, kalau kita kaji, kalau kita amati bersama, suasana kemarin hari itu kan negara berketetapan untuk menyelenggarakan demokrasi. Betul. Kita tahu bersama bahwa pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara itu dengan menggunakan biaya tinggi. Ya. Nggih. Dengan kondisi dan keputusan politik menggunakan biaya tinggi, endingnya diharapkan kan bermanfaat. Nggih. Bermanfaat dan bermartabat. Betul. Hari ini kita ketahui bersama bahwa dinamika pelaksanaan demokrasi kemarin, Nggih. mau tidak mau kita harus sudah mau menerima bahwa kemenangan ada di pihak kita bersama ketahui. Namun yang akan kita bicarakan, yang harus kita omongin pasca daripada pesta demokrasi itu sendiri, pasca pemilu itu sendiri. Kita bisa mengamati bahwa pasca pemilu itu jelas situasi politik semakin memanas. Kita rasakan kemarin hari. Betul. Tensi politik naik, kan gitu. Betul. Lalu apa istilahnya? Banyak melahirkan konflik yang dianggap akan mempunyai sebuah pengaruh yang cukup besar di dalam pelaksanaannya di kemudian hari. Gitu. Di samping itu juga kita ketahui bersama bahwa esensi netralitas daripada badan penyelenggara yang notabene disebut KPU dipertanyakan. Gitu. Dan akibat ini setelah ini kan kita akan kupas itu tadi. Akibatnya adalah terjadi krisis politik. Kita ketahui krisis politik berawal daripada bingungnya manuver-manuver politik yang dibuat oleh para penyelenggara pemerintahan yang sah di kala itu, membuat kita semakin bingung. Betul. Kemana arahnya manuver politik ini? Yang semestinya manuver politik yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah menyadarkan kepada rakyat atas hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara, sehingga memahami suasana negaranya, tidak sebaliknya. Dari kondisi itu maka rakyat akan melahirkan krisis demokrasi. Rakyat hampir tidak percaya kepada demokrasi. Negara kita anggap sebagai sebuah perusahaan besar
yang dimanage oleh para cukong-cukong. Elit politik. Elit politik artinya seperti itu. Kita ketahui misalnya, paham tuh kita bahwa kita di Demokrat kita lihat Pak SBY, oke, gitu. Di Nasdem kita lihat Surya Paloh, gitu. Di PDIP kita lihat Megawati, gitu. Dan di Gerindra kita lihat Pak Prabowo. Mereka lah yang melahirkan suasana itu nyaman dan tidak nyaman. Seharusnya mereka. Kita ini rakyat gupak puluh tora melu manganangkane, kesannya seperti itu. Maka krisis-krisis kepercayaan itu muncul, tidak bisa disalahkan rakyat. Setuju loh. ini Rakyat ramelu-melu tekan. Itu karena apa? Nah. Krisis kepercayaan itu muncul karena memang perilaku para penyelenggara negara, sehingga hukum kurang arti ini sampai detik ini. Ketika pemimpin itu sudah berperilaku seperti itu, hukum sudah tidak. Sejak awal kita ketahui bersama bahwa merubah undang-undang itu adalah atas dasar kesepakatan. Ora suwe mijet wae ngeranti. Jika aku berkehendak dan berkeinginan untuk mewujudkan sesuatu dan itu tidak diatur serta bertentu, maka buatlah aturan yang baru. Fakta kita bisa merasakan. Tapi kalau saya melihat itu kan memang ada kesepakatan, Mo. Justru kesepakatan itu yang tidak kita sepakati. Nah, maksud saya begini, kesepakatan antara demokrasi yang berselingkuh dengan konstitusi. Justru karena itu saya katakan, kalau demokrasi itu berselingkuh dengan demokrasi, sudah seyogianya mereka sebetulnya sudah harus sadar diri bahwa itu tidak sesuai dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Ini berarti waktunya rakyat untuk menyadarkan para elit politik itu. Caranya kita tahu bersama, Begandring. Dengan begandring ini kita harapkan rakyat itu bisa melihat turunnya para mahaguru. Wes gak direken loh. Wes gak direken. Dari universitas-universitas. Guru itu guru besar. Betul. Guru besar semua. Guru besar. Tanda zaman apa? Ya runtuhnya demokrasi. Ya, monggo. Kita ketahui bersama. Siapa yang tidak tahu? Pemenang itu dulu adalah orang yang dicaci maki, harus diadili, dicari asal-usul sejarahnya, bagaimana bisa terjadi sesuatu yang menimbulkan bencana sehingga mereka dipecat. Dan akhirnya menjadi seorang presiden. Harus kita akui. Kinten mau. Oke. Kalau pemimpin memiliki jejak yang seperti itu, kira-kira kepemimpinannya akan seperti apa? Analisa politik seperti itu nanti kita bahas. Tapi yang jelas bahwa di sini ini berkelanjutan, dikunci, ditabiskan menjadi jenderal penuh. Bintang. Ini ada apa? Dan justru orang-orang yang membuat surat pemecatan ada di dalamnya. Iya. Akan kembali kepada suasana. Oke lah, itu biar suasana terjadi, yang penting negara kita aman, monggo. Atau sebaliknya, kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam persoalan ini patut mencermati manuver politik yang bagaimana lagi yang akan kita buat nanti. Memang benar ya Maya. Apalagi apabila terjadi tidak terjadi pecah kongsi. Kalau terjadi pecah kongsi, lebih baik akan lebih sehat. Ya, itu memang ya demokrasi seperti itu. Berarti benar mau. Katakanlah tadi yang membuat ayam tentreme karo rusuhe, ini kan yo elit. Melanggar hukum pun kalau elit itu bisa meredakan konflik ya akhirnya ya redem dewi. Karena hukum kan ada di tangannya. Hukum ada di tangannya. Itu kan manuver politik juga ada di tangannya. Istilahnya itu kan pembusukan politik. Hukum sistem. Hukum itu diibaratkan sabdo pendito ratu. Iya. Kalau sabdo pendito ratu kan duduk demokrasi. Bukan, itu monarki dulu. Itu patut kita sadari lah ya. Iya kan? Kan patut kita cermati.
Kalau itu demokrasi ora sabdo pendito rakyat duni panguwasa sing paling dhuwur Indonesia jroning 5 tahun sepisan milih pemimpin ini yang diajarkan mampu mewujudkan janji nasionalnya, janji-janji politiknya, tidak sebaliknya. Kalau begitu, saya mungkin flashback. Dulu kan kita tidak seperti ini gitu. Apakah barangkali lebih baik dulu gitu loh pemilihan presiden yang melalui mekanisme yang dua partai satu golongan karya itu. Kemudian partainya dulu yang dipilih, baru partai milih presiden. Nyatanya fine-fine aja gitu loh. Sekarang kita lebih demokratis katanya, tapi bubrah, rusak. Semua tatanan kehidupan tuh rusak sekarang ini. Ini kan keputusan politik. Ini kan keputusan politik. Reformasi dianggap adalah keberhasilan yang sangat luar biasa, berkembang sampai hari ini. Yang kita rasakan tidak ada luar biasanya. Tidak ada. Semua di luar. Dan tidak biasa-biasa saja. Dan lucunya begini, Mo. Reformasi ini kan sudah 26 tahun ya. 26 sepi kemarin tuh. Nggak ada yang ngomong reformasi. 21 Mei. Sepi, nggak ada yang teriak-teriak itu. Nggak ada penyadaran ke situ. Isunya hilang. Nggak ada. Saya sudah tes itu di Facebook. Nyatanya enggak ada. Isu itu enggak ini. Enggak menarik sekarang itu. Apalagi isu hak. Apa karena elit sendiri sudah melupakan itu? Enggak. Saiki kalah mbek Vina. Ayo, hukum lagi loh itu. Tapi hukum loh. 8 tahun bungkam itu. Itu tadi pas pra ketika pemilu mau. Nah, ketika ini pemilu sudah selesai, akhirnya ya figur yang nomor 2 sudah jadi, pripun mau ini? Tahapan pemilu hari ini belum selesai. Sampai pelantikan. Oke. Dan setelah itu disusul kemudian dengan persiapan proses demokratisasi pada tingkatan di bawahnya. Leres. Pilkada provinsi itu dan kabupaten kota. Maka itu yang harus kita cermati. Sebagai orang Tuban misalnya, ini langsung aja sebagai orang Tuban misalnya, kita lihat dari latar belakang sejarah perkembangan kepemimpinan dari masa ke masa. Dan kita pernah ngomong di dalam sebuah forum seperti ini juga pada waktu itu, bahwa masih perlukah pilkada itu memilih bupati dan wakil bupati? Apakah tidak lebih baik bupati sendiri atau bupati dan wakil bupati itu sesuai dengan Ndoro Pipit tadi, dipilih oleh Dewan misalnya? Dan itu akan bisa terjadi di Jakarta. Direncanakan seperti itu kan? Ya. Kepanjangan tangan. Karena kan seperti jelas. DKI. Nah, kalau itu dilakukan, apa liane gak meri? Nggak boleh iri toh, Mo. Agama itu kan melarang kita iri, dengki itu kan nggak boleh. Serai oleh. Kata ditekan kan? Lambu. Oke. Ayo coba. Artinya berarti sistem yang sudah terjadi di atas bisa dan sangat mungkin terjadi di bawah. Perembusan ke bawah itu pasti terjadi. Rakyat di bawah, pemimpin di bawah akan nyontoh pemimpin di atasnya. Tidak jauh berbeda. Baik itu buruknya. Iya. Fakta itu. Fakta. Apalagi kalau di Tuban misalnya, duit tunggal itu tidak pernah ada. Padahal bupati dan wakil bupati itu seyogianya duit tunggal yang bagus. Ini sejak pelantikan apa komitmen yang dia buat pada waktu itu? Nah, terus gitu itu masyarakat gimana milihnya itu, Mo? Penyadarannya gimana ini? Yo dikandani. Bete aja kalah karo dompet, stat blate aja kalah karo sobat. Ujung-ujungnya kan duit. Itu masalahnya. Masyarakat itu sudah terlena sama tempat wisata atau Mas. Dan uang itu injury time loh nanti. Coba lihat. Jadi koyo-koyo gak perlu Pak Panwas di bidang pengawasan money politik, gak perlu. Pasti terjadi. Dan enggak ada. Kalau saya itu masyarakat Tuban itu sudah nggak sadar politik lagi karena mereka sudah sadar pariwisata. Itu bangunan-bangunan banyak wisata semuanya mau. Ya, jadi mikir politik besok duit tunggal atau bagaimana nggak tahu lah mau itu. Dari sisi strategi pengembangan wilayah dan konsep
Aku acung jempol. Oh, masih dengan Mas Lindro. Iya. Acung jempol saya. Cuma adab sebagai seorang pemimpin kurang pas menurut saya. Apanya mau? Ya, orang menempatkan wakil bupati pada tempatnya. Oh, itu. Ya. Mau menempatkan wakil bupati saja tidak bisa, lah rakyatnya. Oke. Itu juga bisa nggih, mau nggih. Wakil bupatinya saja nggak ditempatkan. Apalagi rakyatnya di mana? Gini. Ya. Hebatnya Pak Selindra itu kan luar biasa. Hebatnya satu. Strategi penggalangan orang muda dengan memenuhi hajat kehidupan minat bakat kegemarannya orang muda hampir nyaris disembadani. Ya. Tapi di sisi yang lain ada sesuatu yang patut dipertanyakan. Apa itu, Mas? Bersanding dengan seorang wakil bupati yang tidak pernah diajak komunikasi. Diajak bersama-sama ngerembuk tatanan negara. Kita ngomong pernah tahu loh di tapi kan meskipun tidak ada komunikasi, yang penting kan bagi roti, mau. Nah, distribusi politiknya itu ya. Ya minimal kalau nggak roti ya terasi lah, terasi gitu. Nah, wis ngomong bagi roti kan aku gak ngomong. Nah, persoalannya apa? Sing dikono ngono dia meneng wae. Itu kena aku jadi wakil bupati nih. Nah, langsung sikap politik. Harus sikap politik. Harus punya kepribadian dong. Ada contoh di Jawa Barat itu. Yang di mana? Artis itu. Yang dulu keluar dari wakil bupati dia. Oke, ya. Oke, ya. Sikap politik. Betul. Belum. Iya. Menungso wong nek ora diwongke, apalagi dalam memimpin tatanan projo. Harusnya itu jenis sakitnya luar biasa, Bos. Guna aku loh. Sikap Diki Chandra kalau nggak salah. Diki Chandra. Diki Chandra. Ada sikap politik yang bisa diterima. Terus ada lagi mau yang senior banget, ada lagi. Almarhum Sopan Sopian dulu keluar dari gedung DPR RI. Dia menyatakan sikap saya ndak ikut politik kayak gini. Dia keluar dari. Mau kemarin itu agak santer loh. Biasanya jadi oposisi mau. PKB mau di Tuban. Yang jadi ketua ini Pak Miyadi nyedai mau. Ada timbul isu PKB dan Golkar bisa menyatu. Wajar saja. Bagus lah, Gini. Jadi ini persoalan sebetulnya bisa kita telah dengan kelakar. Mosok bar dadi ketua DPR dadi wakil ketua. Iya. Ya golek wakil-wakil ada ora difungsi-fungsional ada wakil bupati. Nah, itu. Nalar, pinter Miyadi pinter. Pertanyaannya gini, wani piro? Nah, ya persoalannya itu urusan mereka berdua. Wong seperti kita ini, wong cili itu, gitu. Kadioke wong sakenong matane. Isane mung nyawang, nyatet ana ing sakabehing tumindak para pemimpine. Gitu loh. Tapi yang pambudi, nek wis rakyat iku ngamuk, gitu. Kadyo semut abang hangrang sang dadi merapi. Artinya ada luluan masa yang mampu menggelurakan suasana semangat tidak terima atas kondisi yang berlaku di rawe rantas. Itu yang terjadi. Karena itu aja. Itu bagus mau. Tetapi tadi akhirnya demokrasi di Tuban sama mau dengan yang di pusat. Demokrasi tanpa oposisi lah. Kita kan tahu sejarahnya kuning dan hijau kan selalu di pusat masih ada oposisi. Masih ada oposisi. Ya, tapi kan akhirnya kan ya dikemasnya kan akhirnya nggak ada oposisi begitu. Ada, saya yakin ada. Oh, masih ada. Masih ada. Katanya siapa oposisinya? Rakyat. Oh, lah ya kuwi ya jelas toh. Lah kalau Tuban pripun mau ini? Demokrasi tanpa oposisi di Tuban loh mau bisa terjadi loh kemungkinan. Kenapa tidak bisa terjadi? Ya. Demokrasi tanpa oposisi bisa. Uap yang ngelumpuk, ya toh, nego-nego. Oposisinya ada bumbung kosong. Pengen itu kan pas pemilihan, pasca kalau sudah terpilih, oposisinya tidak ada. Berbicara tentang oposisi tidak mungkin. Kalau mau meniru PDIP misalnya berada di garis luar pemerintah. Ya. Mesti ini masalah bintang 5 kursi 5 ya bersikap politik deh. Nasdem 4 bersikap politik di luar. Harusnya. Tapi kalau pusat, misalkan pusat Nasdemnya ikut koalisi, di sini berani kah?
Oh iya, betul. Lah, harapan kita lah seperti itu. Ya. Juga kayak pemimpin itu. Tidak diposisikan sebagaimana mestinya saja. Iya kan? Pak Riyadi menang baik. Rakyat orang seperti kita ini kadang greget-greget. Pak jenengan kok mendel ngono Pak ngono. Wani ngomong apa gak wani ngomong terus. Tapi pernah ditanyakan itu, Mo? Pernah ditanyakan? Kalau saya tidak bertanya, tetapi mendapatkan masukan yang tingkat validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jawabannya apa, Mo? Jawabannya apa? Habis sudah air mataku. Gitu ya. Oke, saya habis. Pikir dewe. Ya. Habis sudah. Berarti tisune entek akeh. Oh iya, ora ukur. Iku padha karo lempar handuk ora? Enggak. Oh, beda ya. Lempar tangan, handuknya enggak tahu. Iya. Kita Handuknya di sini. Ya. Kita tahu dulu. Pak Lili Suharsono. Almarhum. Posisinya padha. Mbah Noto. Mbah Noto padha. Haji Riyadi Padha. Enggak gitu. Artinya gini loh, rakyat ini loh posisinya. Kenapa sih kok mesti begitu? Padahal sudah tahu loh. Sudah tahu. Apakah hanya selembar uang itu gitu loh. Aku aslinya yang ngerti kok. Nah, rakyat itu sampai hari ini sego sak bathok ngorok. maksudnya apa tuh? Asal dia pada iso mangan wis ayem. Masih sak bathok. Masih sak bathok. Ngorok pisan. Karena apa? Wis jenuh. Bolak-balik nggih ngoten. Nderek sinten mawon nggih ngoten. Terus piye? Ya. Berarti ora sanderek. Nah, ngene. Kedae terus pripun? Ya ora derek. Gak derek. Ya kan derek. Kayak kita ini udah derek. Artinya Aku gini. ora derek sapa-sapa. Ya artinya gini loh. Kalau seperti itu kan kita tadi sepakat kalau kembali kepada elit itu sendiri. Ya. Sebenarnya yang diinginkan pada elit politik Tuban itu harusnya seperti apa, Tomo? Harusnya loh berani katakanlah atau seperti apa? Itu Anda bertanya kepada siapa? Ya setidaknya gambaran saking panjenengan. Nah, kalau kita yang diinginkan itu pemimpin politik kita masih punya niatan bersanding dengan calon incumbent. Calon incumbent. Kalau nyalon. Ya. Wes pengen jadi wakil bupati, masih itu tidak difungsikan sama sekali. Walaupun yang kemarin ini Mas. Iya. Yang kemarin ini. Iya, besok juga yang akan datang ini. yang akan datang. Ini partai-partai sing suaranya lek kursi itu terlalu limo kan nyedaki. Di samping Pak Miati yang jadi mulai. Iya. Pak Riyadi, Mas Miati hebat itu, pinter deh. Aku nang wakil jadi ketua DPR, jadi wakil ketua harus ya enak jadi wakil bupati turu-turu lada. Tambah enak. Tambah unus. Nggak mikir. Ya nek dibagi roti. Kalau itu kan sudah ada anggaran tuh Bos. Tapi kalau cuma merepet. Nah, tapi kalau dibagi Mo, ternyata angin yang berembus sekarang berubah arah lagi Mo. Pak Sekda Mo. Coba. Pak Budi Wiana. Iya. Lah monggo. Ditutuk-tutuk. Oke. Enggak, kalau saya setuju Denny Sumirat ae lah. Apaan? Yo, gak apa-apa wis. Iya. Turu-turu sampean enak. Gak perlu ngajar wis. Turu-turu wis enak iku. Iya. Mbok tak parani nek kono ruangane AC. Saya tahu iki sing mau lho, sing fakta politik iki mau. Belum fakta itu, belum fakta. Beritanya sini ndi Kak Mas? Yang akan kita lihat. Tapi kan masih isu. Akan kita lihat. Ya. Tergantung nanti ketika daftar di KPU dengan siapa. Biasanya kan gitu. Mau dari catatan panjenengan ada yang sebelum dan ketika pemilu dan sesudah pemilu kan mau. Lah itu pripun mau kalau sesudah pemilu kita ini kaca benggalanya seperti apa? Pemilu mana ini? Katakanlah tadi di atas. Yang di bawah sekarang yang di Tuban seperti apa? Tetap bahwa negara dianggap sebagai perusahaan. Perusahaan. Artinya ya negara itu kan ada sisi unit usahanya. Ya, gue jelas. Tapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Demokrasinya nggak dapet. Iki jari koncoku ki kaya ngene. Lah yo nek perusahaan ki kan kaya akhir tahun biasanya no dividen ya pembagian. Oh, jasa produksi. Ada. Iya. Jaspro. SHU. Lah awake dhewe ki kok ora tau lah yo jare kaya sampean melu perusahaan. Sapa ora melu perusahaan ndi yo. Wong sampean perusahaan cetek geni. Iya. Perusahaan Netra Channel. Gak ono apa-apane. Ora ono apa-apane. Gak ono apa-apane. Iya.
Wong tiap bulan Vivi njaluk. Iya terus. Iya. Sampean melok sopo? Tapi tetap semangat lah kok. Ya semangat. Tetap semangat. Semangat ngajar. Itu mau tadi berarti kita itu seperti perusahaan. Terus kemudian mau posisi kita sebagai rakyat itu besoknya seperti apa mau? Sampai 2029 mau. Loh, seperti ini terus loh mau. Bahkan yang terbaru mau. Pers mau. Sudah mau dikebiri. Oleh? Ini balik lagi ke atas. Loh, balik maneh loh ya. Soalnya nanti itu kan juga ke bawah lagi. Nah, ini yang sebelah saya itu juga mungkin juga akan merasakan mau. Santai kok, saya santai. Karena sampai saya saya nggak nganggep itu semua kok. Oh, nggak nganggep. Enggak, wis tak lepas tangan deh. Wis pirang tahun itu? 20 tahun. Komunikasinya karo elit-elit. Oh, udah biasa. Oh, biasa. Iya. Culstang. Iya. Karena saya nggak nganggep gitu aja. Oke, kinten-kinten pripun mau? Terkait dengan ini apa namanya? Besok kita ini rakyat seperti apa? Kita akan mengetahui menteri ini kan sapa kuwi? Ingkang pundi, Mang? Menteri ini kaitannya mbek ngono-ngono kuwi lho. Mensesneknya. Iya, menteri sih ngomong di televisi terus sapa jenenge? Tim pemenangane Pak Prabowo. Balil. Oh iya. Balil. Itu sitane. Siapa? Kominfo. Budiari. Ya, tinggal itu aja tuh. Lah Budiari ku sapa? Kan ngono. Budiari sapa? Kepanjangan tangannya sapa? Terus jadi promotornya siapa? Tim sukses siapa? Kita ketahui arahnya mau kemana. Jadi kalau saya pemberedelan pers itu tidak semudah yang seperti dulu. Oke. Undang-undangnya jelas. Itu ya, itu yang paling perlu dicatat bahwa meredam, membuat matinya pers tidak semudah seperti yang dulu. Rakyat sudah mulai bisa bergeliat. Tapi misalkan gini Mo, pers tidak ada di sebuah negara yang ruang demokrasinya full power gitu. Katakanlah kayak di Malaysia. Malaysia tuh masih persnya tuh nuansanya masih kayak Orde Baru Indonesia dulu gitu. Kayak gitu. Toh nyatanya aman-aman aja gitu. Fine-fine aja gitu. Kita akan ketahui bersama. Kalau pers itu nanti seperti itu, terus fungsi PDIP di luar pemerintahan lopong. Iya. Masih ada pintu ke sana. Ya, tapi PDIP loh yang ada di luar itu sekarang. Apakah disusul dengan partai-partai yang lain aku belum tahu. Tapi jelas PDI tegas. Apa kemarin tuh? Konferensi nasional ya. Rakernas. Ya. Itu yang jelas. Tapi yang jadi ketua itu loh mau kok masuk yuk wineh loh. Iya. Apa nggak ada yang lain gitu loh kadernya? Tak kirain gue. Kalau saya kembali kepada masalah. Yang namanya perusahaan itu. Nah. Malah mereka juga sudah firma. Iya. Firma sudah. Saya ingat waktu. Tahu firma? Iya. Himpunan daripada perusahaan. Yang dimana orangnya adalah keluarga sendiri. Iya, betul. Itu tapi kemarin makanya saya nggak heran ketika banyak kadernya yang keluar gitu. Enggak gitu juga. Tapi gini Mo, kemarin tuh dalam Rakernas Megawati mengatakan begini. Di sini ada Hanura, ada Perindo, ada P3. Walaupun P3 waktu itu disinggung tidak sampai dan ini. Beliau mengatakan, si Megawati ini mengatakan bahwasanya semua yang kemarin satu ini ya sebenarnya PDI gitu. Artinya ya mungkin jalur terkait dengan tadi kalau demokrasi ini tanpa oposisi, pintu terbuka dari PDI katakanlah untuk membuka selang itu untuk menjadi apa ya istilahnya mencerdaskan lah posisi terkait dengan rakyat ini kan gitu. Lah itu bisa jadi P3 juga ikut, Hanura juga ikut, Perindo juga ikut kan gitu. Aku gak yakin. Oh gak yakin mau mah. Podo ya. Oh gak yakin ya. Gak yakin. Yang namanya politik itu kan dinamis. Iya. Tapi setidak-tidaknya dari yang kemarin kan harapan bisa Bu Mega jelas, Pak. Tapi Bu Mega kan sudah Mbak Uti. Iya. Tapi kembali lagi itu firma bos. Oke. Dan tidak mungkin kena orang lain gitu. Walaupun sudah ada inisiatif fikir dari Mas Guntur.
bahwa PDIP tidak harus keluarga. Tidak harus keluarga Soekarno. Nah, mau nuwun sewu. Kemarin kita ngobrol-ngobrol terkait survei lo mau. Ini balik lagi ke Tuban mau. Tadi ada bumbung kosong. Biasa kata surveinya mau untuk bisa populer itu perlu 1 tahun mau. Lah ini sudah mau berapa bulan ini? Mau pilkada Tuban. Gimana? Belum ada orang loh mau. Belum apa bumbung kosong aja mau besok. Karena apa? Karena pemimpin politiknya juga tidak pernah punya inisiatif untuk mendaftarkan calon bupati, ya toh? Kan gak ono Pak sih. Partai politik kan sudah buka pencalonan. Gak ada semlebu. Gak ada yang daftar. Gitu. Lah kok mboten jenengan mawon yang daftar gitu loh. Guyu tengu. Tengu lho so guyu. Tambah gatel. Tapi mboten rawe. Tapi mboten napa-napa to. Sing hebat itu mestinya ya mang bumbung kosong. Bumbung kosong. Tapi kan pernah ada mau di salah satu pilkada waktu itu 2019 kalau nggak salah. Ada. Yang menang bumbung kosong. Yang menang bumbung kosong. Sulawesi. Betul, luar Jawa. Betul. Terus kalau itu ruang demokrasi nanti gimana mau? Ruang demokrasinya? Ya diulang kembali tuh. Oh. Diulang kembali. Janganlah ya bumbung kosong aja yang jadi gitu kok diulang kembali. Nah, terus piye? Lah ya itu maksud saya. Terus bayangan nih. Iya. Gendruwo. Artinya itu masyarakatnya udah pinter itu. Iya. Masyarakatnya udah pinter. Sadar. Jangan ini enggak usah perlu diomongno to. Nek rakyate wis ngerti. Ternyata wong pancen urung ngerti. Urung ngerti atau takut. Gitu. Sebab apa toh? Kebutuhan orang masyarakat Kabupaten Tuban masih sibuk dengan kebutuhan pribadi. Urusan perut. Kok anggere sebut tumbuh iki sego mau. Ya, oke lah. Itu lali karo demokrasi. Tabule. Iya. Iya sih. Wis mesti. Wis ta sehebat apapun. Rontok iku. Apa meneh Mas Lindra duwite akeh. Baru dapat penghargaan lagi. Lho, ya sampean share ning grup ya. Iya no. Bariku kok bar yang akan datang disusul sitok iki sing anggota DPR RI macam ini. Oh iya. Eko Wahyudi. Oh iya. Yo duit tidak berseri jari ini. Iya. Oke. Tapi sebelum wis ora WM Tuban ini. Iya. Oh, Tuban termasuk Firma mo. Oh. Lu ya iya no. Sebagian. Tuban juga Firma kayak di pusat berarti ya. Enggak, kalau saya tetap ikut pusat. Oh, ya tetap ikut pusat. Saya enggak ikut. Tapi bukan dekengannya pusat. Bukan, itu jauh lah, jauh. Demokrasi tanpa oposisi apa seperti pemerintahan bumbung kosong ya, Mo? Dan itu tidak ada. Iya. Kalau di negara monarki gimana, Mo? Sabdo Pendito Ratu. Enggak, artinya kan tanpa oposisi berarti. Tanpa oposisi. Artinya kan Sabdo Pendito Ratu. Fine aja. The state is kenapa? Negara lah pendung. Negara waeku. Thomas Hobbes. Iya, oke. Ya, negara ya. The state is kenapa? Iya, tak tulis. Iya, tulis. Iya. Luar biasa. Tinggal sekarang kawan-kawan melihat suasana-suasana. Mestinya podcast di Tuban itu harus semarak. Ya. Oke. Mestinya begitu. Dan ini bagian dari mencerdaskan. Yusuf pasti. Tapi kan mahasiswa ilmu politik loh kayaknya. Iya. Oke. Iki itu adalah pekerja-pekerja politik di luar partai politik yang cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik. Asiknya lagi independen. Loh iya. Independen. Arah ngomong kayak dua toh? Oh, enggak ada. Ada kok enggak ada itu? Ada. Lah iya ada. Benuran ini satu. Oh iya. Ya. Ya ada. Ono ngomong kayak duit. Kita kayak found social fund apa sejenenge. Ini yang kita katakan bahwa podcast di Tuban mati. Hanya kita ini tuh yang berjalan. Ya. Partisipasi politik masyarakat nyaris tidak nampak di atas permukaan hari ini. Iya. Oleh sebab itu kita punya obsesi sebenarnya. Jikalau Tuhan menghendaki dan modal memenuhi, ya tiap hari podcast mati kan.
Saking akeh permasalahan. Serius loh. Iya. Serius ini kan sesuai dengan komitmen kita. Betul. Mengakomodir seluruh geliat masyarakat kabupaten agar supaya saudara kita mengetahui bagaimana potret Tuban yang sebenarnya. Gini mau. Awake dhewe kan yang gugah wong turu ya. Enggak, artinya gini. Ada tuh seorang teman yang sangat tergelitik dengan kondisi perpolitikan di ya katakanlah di Tuban lah. Yang lokal-lokal aja. Sampai wong luar ini. Orang sini. Sampai ada inisiatif tuh mau bikin partai gitu. Partai lokal. Unik. Namanya unik, Partai ASU namanya. Apa itu namanya? Anggaran semua untukmu itu katanya. Ajib. Asik itu. Itu pikiran merdeka loh itu loh. Berarti Partai ASU namanya. Biasanya nek aku ngomong ASU, saya gitu. ASU masa kaya ngono ya. Partai ASU, anggaran semua untukmu. Iki lek wong ngerti ujunge klaim dia. Dan yang paling jelas itu dijamin oleh undang-undang. Ada penjaminan Mo ya? Ada. Bikin partai itu ya. Iya. Undang-undang partai politik tuh. Iya. Malah lebih hebat itu kalau bisa mewujudkan. Yang lebih parah itu kan dulu, Pak. Undang-undang partai politik dan satu Golkar. Oh iya. Dua partai politik. Iya. Mestinya nggak boleh itu. Mestinya kan nggak boleh. Tapi kan secara konstitusi boleh. Karena keputusan politik daripada orang yang punya negara kok. Kayak misalkan di Cina. Ya satu partai kan sebenarnya. Kan satu partai. Nah, artinya itu. Ya. Contoh. Iya. Itu ruang demokrasi loh. Iya. Tapi demokrasinya demokrasi yang sentralistik. Oke. Sentralistik. Tapi kan menjadikan China sekarang ini melejit. Loh, itu terpulang kepada apa? Mental daripada para pemimpin itu sendiri. Melihat jumlah penduduk yang sekian banyak besar. Punya keinginan yang sangat obsesi yang sangat luar biasa. Itu benar hebat. Bisa enggak kira-kira Indonesia seperti itu? Bisa. Kenapa tidak bisa? Ya. Kemarin hari kan sudah hampir seperti itu. Saya kan baru dapat ini, baca flyernya ini. Menurut siapa? Mohtar Lubis. Oh, sing karakter. Kuwi jane suwe lho. Mohtar Lubis. Kita ini munafik. Iya, hipokrit. Manusia Indonesia. Mohtar kuning nih. Iya. Nah, kalau kayak gitu apa kita bisa nyalip Cina gitu loh. Sulit. Kita ini munafik banget. Dari sisi ras itu mereka lebih tua daripada kita. Oke. Sejarah juga mau ya. Ya, itulah. Dari kondisi perkembangan manusianya toh. Iya betul. Maka kalau kita berada di belakangnya ya enggak apa-apa. Secara kuantitas sekarang pun mereka lebih besar. Iya. Jauh. Nek orang gawe nek srengenge kan tak gawe srengenge kan. Iya. Nek bulan biasa tak gawe 6 bulan. Padahal srengenge dulu itu kan di zaman Majapahit sudah pakai srengenge. Iya. Sepeda motor regane larang tak gawe sepeda motor enak. Yo gawe merek nek gak iso duwe koyo-koyo kowe pabrik yang mereke Sumirat. Lho sepeda merek Sumirat. Karena home industry sudah. Home industry betul. HP yang barat itu mahal-mahal, bikinnya lebih murah. Terus ini balik mana ini? Oke. Ada lagi produk susu yang lebih murah itu. Apa gue? Itu ya. Ada. Iya. Diimpor ke sini susunya murah-murah itu. Baru tahu kalau yang susu ini. Jadi ramai tapi kemarin. Jadi masalah. Oke. Cuman persoalannya kita kembali ke Tuban deh. Nggih. Akan dikemanakan Tuban? Nek delok api rama luar biasa. Alun-alun luar biasa. Taman kota luar biasa. Gor luar biasa. Ini sebuah pengembangan yang sangat bisa kita terima bahwa dia hebat pada satu sisi. Oke. Di sisi yang lain yang perlu dicermati. Lah, saya lebih mengkritik begini. Anggaran bermiliar-miliar lah istilahnya. Ke situ balikkah gitu loh. Kan enggak balik itu. Kalau sisi bisnis orang itu tanam investasi harus kembali lebih besar, lebih banyak gitu. Iya. Kan begitu. Kalau ini bisnis. Tapi mbok menawa sekolahan parkir toh Kang Mas? Mana kosong? Tutup lagi tuh sekarang. Yang gitu. kita lihat itu silpanya. Aduh, kalau silpa kemarin itu kita bagus kan. Nah itu kan banyak proyek molor juga kemarin tuh. Iya. Molor nggak karu-karuan dan ini yang saya dengar ini cukup kuat ini valid.
kontraktornya. Aduh, loro kabeh, tapi katanya saya dan tetap melo toh. Melo. Iya. Tapi beritanya itu Silpa sekarang yang tahun ini lebih kecil mau ya daripada tahun yang kemarin. Kalau kemarin sampai 600 berapa gitu, sekarang enggak 300 kalau nggak salah atau 200. Dikekne awake dhewe ngono kuwi lho. Nah iya toh Kang. Ayo, timbangane Silpa. Itu katanya Pak Sek itu bilang begitu. Aduh. Pak Sek calon wakil bupati jadi. Oh iya. 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 Berarti nanti ketua PDIP sama sini. Mas Andi. Mas Andi juga nyalon nih. Iya toh. Mestinya begitu, Bos. Punya nyali nyalon. Lah, duit itu mau mare. Kok duitnya bebari hati tapi sopo. Sekarang gabung urunan. Tapi kalau saya itu ya senangnya bumbung kosong aja. Bumbung kosong aja, wong ya soal dana udah kalah toh. Kalau demokrasi tanpa oposisi, saya setuju kosong. Ya. Kalau demokrasi tanpa oposisi. Tapi nek kira-kira lho ya, nek ngelawan bumbung kosong kuwi kira-kira calon sing mung siji kuwi ngetokke dhuwit ora ya? Ya iyalah. Kita pernah mengalami itu sebetulnya. Nyaris akan terjadi bumbung kosong, tapi golek calon sak peduke. Iya. Wis tahu toh? Oh iya. Hampir saja. Kepleset. Iya, hampir kepleset tuh. Iya. Gitu aja. Engko nek ngene gawe ngono. Nah, ya. Piye? Bar demokrasi ini. Bar demokrasi ini. Apa mau demokrasi? Kesimpulannya mau pripun mau? Kesimpulannya mau. Kalau saya katakan, suksesnya demokrasi di Indonesia di Kabupaten Tuban terkhusus pernah nih daripada seni budaya harus digeliatkan. Seni budaya. Seni budaya. Karena sekarang orang yang berani membuat pemikiran-pemikiran baru, menyampaikan kritik-kritik yang membangun itu hanya seniman. Baik melalui karya tulis, baik melalui ucapan, baik melalui karya-karya mereka. Nah, itu protes sudah luar biasa. Kalau itu kita mampu mengkoordinir, mampu mewajahi, mampu memfasilitasi, luar biasa hasilnya. Peran para budayawan dan seniman. Nun sewu mau. Dalam politik itu katanya ya paling kuat itu adalah sensitivitas. Yang pertama terkait dengan agama. Yang kedua sensitivitas terhadap tadi seni budaya. Itu paling gede mau. Kalau orang sudah diikat sama ini, wah politiknya pasti kuat. Nah, panjenengan tadi yang utama adalah seniman. Kalau ulama berpun? Kalau saya katakan ulama. Ulama itu pada dasarnya tidak mau rame-rame. Oh, masa sih mau? Lah fakta. Lah kan ada ulama yang rame-rame itu. Rame-rame kan prosesnya kecil. Iya. Kabeh ya ora. Sampun. Oh iya nak Mas sapi. Nah aku dereng ngoten. Soalnya ora tahu. Lah iya dereng ceblok. Soalnya kono ora ulama. Kono iki termasuk pelaku seni budaya. Oke, seni budaya. Terus kemudian ada lagi nggak mau katakanlah pendidikan? Kalau di dalam pendidikan kita tahu sehari ini orang-orang perguruan tinggi masih di tingkatan lokal itu masih enggan berbicara soal ini. Politik ya? Iya, enggan nyun sewu. Lu ada dosen politik ada? Tuh ya menurut prosentase nih Bang. Iya. Cuman satu orang ya. Saya hilang. Iya kita lihat. Saya mati. Coba gimana akhirnya? Kalau kita melihat seperti ini, apakah Tuban dalam keadaan darurat? Tidak baik-baik saja. Tidak dalam keadaan baik-baik saja. Perlu ada solusi-solusi alternatif meningkatkan dinamika masyarakat. Kita harus memperkaya kegiatan-kegiatan berkesenian dan berkebudayaan. Nah, saya dapat bocoran dari seorang kawan sahabat dulur yang di pojok sana itu. Tuban itu dari dulu termasuk tipikalnya adalah pemerintahan yang kontra dari pemerintahan Belanda, kolonial Belanda. Kenapa? Ciri khasnya adalah ketika pendopo tidak menghadap alun-alun, itu adalah nyingkur misalnya. Oh ngono ya. Ono filosofi ini. Ada. Wow. Tuban salah satunya. Pendoponya tidak menghadap alun-alun, maka dia adalah kontra dari pemerintahan setempat waktu itu. Ngadep segoro. Ngadep utara pendoponya, nggak menghadap ke alun-alun. Iya. Kan ada masjid. Betul. Terus pemerintahan. Iya. Ada pendopo. Iya. Ini nyingkur.
Dia ini termasuk apa istilah bahasanya itu? Is kontra lah. Dia tidak manut, tidak dapat ditaklukkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemilu ki gur hapus-hapusan. Wes pokoknya aku kalau saya katakan kok baru sadar sampean? Kok baru sadar? Pemilu itu ya pemilu, bukan hapus-hapusan. Iya. Hasilnya yang rada bingung. Pemilu ya pemilu dilaksanakan ana undang-undangnya. Wah, hapus-hapusan. Hasilnya. Lah ngono kok dinut. Aku PR mendengar hasilnya cawe-cawe. Lah iya. Aduh. Kita kan tahu. Oke. Berarti perjuangannya adalah melalui seni budaya. Seni budaya. Perjuangan adalah pelaksanaan seni budaya. Kata-kata itu seni budaya. Oke. Sastra itu seni budaya. Udahlah. Oke. Ayo kita berkeyakinan yang teguh. Bahwa melalui seni budaya negara akan menjadi kabupaten ini akan menjadi kabupaten yang berkarakter. Tanggal 8 Mo. Apa iki? Duh, iya Mo, tanggal 8. Iya aku ya. Itu kan peran seni budaya itu. Banyak juga kemarin itu dari seniman itu meminta Cedik Geni juga Tomo. Ya. Untuk bisa memasang gerak seni di berbagai tempat. Seniman itu akan mampu melahirkan diksi-diksi yang sangat luar biasa. Jadi pernyataan-pernyataan yang akan menjadikan sebuah bahan kajian para pejabat politik. Satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat. Tapi kata itu menyengat hati. Itu seniman. Gimana pelaku budaya? Seniman bisa menghasilkan lali yang bisa. Diksi-diksi. Ya. Diksi. Meskipun ucapannya itu enggak teli. Jelas. Tapi penuh dengan isi. Yang Anda sebut, yang Anda sebut tadi itu sebetulnya kan kata hati yang murni, paling dalam, nurani. Wes kebeken Pak, sudah tidak ada ruang redaksi yang lain kecuali itu. Dan itu resik Pak pikirin. Oke. Karena diutahke. Kalau orang tidak mau dan tidak pernah mutah. Jantung. Oke. Sakit. Berarti ini kesimpulannya kayak gini berarti apa kesimpulannya Begandri kayak gini, demokrasi tanpa oposisi dilawan dengan seni apa iki genai dilawan dengan pelaku seni budaya lah iya intinya gitu pelaku seni dilawan dengan seni tanpa diksi penuh dengan isi toh iya ta luar biasa coba nanti ya kalau memang itu jadi besok itu ya jadi ya, seniman itu semua suruh dia menyampaikan ungkapannya. Boleh itu puisi, boleh itu satir, boleh itu apa, monggo. Sarkasm. Monggo. Yang jelas bahwa kita punya ruang kebebasan untuk menyampaikan. Dan seniman akan ngomong, itu kata-kata kami. Sekali lagi tuan-tuan, itu kata-kata kami. Bukan engkau. Kan begitu misalnya. Sekali lagi, itu kata-kata kami. Omon-omon ya. Enggak gitu Mo. Man. Enggak gitu. Gini loh maksudnya. Iya. Kita ini kok bengok gitu. Mau jadi Korea itu jangan bengok gitu. Jangan protes-protes. Belum jadi Korea kok protes-protes. Kan gitu katanya. Korea piye? Korea menang dhisik, kita belum punya jabatan. Oh, katanya begitu ya. Iya. Kalau sudah punya jabatan enggak apa-apa. Tapi kita kan menang kuantitas toh, Kang Mas. Kuantitas toh. Iya, toh. Kualitas nggak penting. Ya perlu sih, makanya nek ono kegiatan kan akhirnya kualitasnya tambah HP toh, Kang Mas. Nah, mau jadi Korea enggak? Ya itu prosesnya. Ya kayak gitu ta. Pokoknya Bambang Pacul boleh. Itu malah melu rono. Malah melu rono. Lah kan jelas cluenya. Iya. Toolnya jelas. Kayaknya sono sing ngantuk kan, Mas. Iya ta. Nah kuwi ngantukan apa dia turu bengi turu wis. Tapi wis saiki lho ditutup karo Romo. Oke. Kesimpulannya mau ono seni budaya. Ya. Terus monggo mau ditutup mau untuk begandringnya. Iya. Saudara-saudara, kawan-kawan dan sahabat. Melalui Cedik Geni. Acara Begandring. Kita bangkitkan semangat Tuban melalui pelaku seni dan budaya. Atas perkenannya Tuhan akan memberikan langkah yang sangat luar biasa kepada
kita-kita yang punya nyali untuk mengantar Tuban menjadi lebih baik daripada hari ini. Yang jadi pemimpin, tegakkanlah nilai-nilai kepemimpinan, gunakanlah adab untuk memimpin. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Begandring di season selanjutnya. Jangan omon-omon. Jangan.